Serangan berlanjut. Iran kembali kirim ratusan rudal ke Israel. Konflik antara Iran dan Israel semakin memanas, dengan serangan terbaru yang dilancarkan oleh Iran ke wilayah Israel. Pada serangan kali ini, setidaknya 240 rudal ditembakkan ke lebih dari 150 lokasi strategis di seluruh Israel. Serangan ini merupakan bagian dari strategi Teheran untuk melemahkan kekuatan Israel di Timur Tengah, sekaligus sebagai bentuk pembalasan atas tindakan Israel yang dianggap brutal. Iran juga menegaskan bahwa serangan ini merupakan langkah pembelaan diri yang sah. Hubungan antara Iran dan Israel telah lama diwarnai oleh ketegangan politik dan militer. Kedua negara ini memiliki sejarah panjang konflik yang berakar pada perbedaan ideologi, kepentingan regional, serta pengaruh di Timur Tengah. Israel, yang dianggap sebagai sekutu utama Amerika Serikat di kawasan tersebut, seringkali bersikap keras terhadap Iran, terutama terkait program nuklir Iran yang kontroversial. Sebaliknya, Iran menilai Israel sebagai ancaman besar terhadap kestabilan di kawasan, terutama terkait perlakuan Israel terhadap Palestina dan kebijakan militernya yang dianggap agresif. Serangan yang dilancarkan Iran kali ini merupakan bagian dari rangkaian eskalasi yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, Israel juga terlibat dalam sejumlah operasi militer di wilayah yang dianggap dekat dengan Iran, seperti di Suriah dan Lebanon, yang semakin memperburuk hubungan kedua negara. Iran merasa bahwa tindakan Israel ini harus dibalas, dan serangan rudal ini merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa Iran tidak akan tinggal diam. Dalam serangan terbaru ini, 240 rudal dilaporkan telah ditembakkan oleh Iran ke berbagai lokasi di Israel. Serangan ini menargetkan infrastruktur militer, fasilitas pemerintahan, serta beberapa pusat ekonomi penting di Israel. Rudal-rudal ini diluncurkan dengan presisi tinggi, sebagian besar mengenai target yang direncanakan, dan menimbulkan kerusakan yang cukup signifikan. Beberapa wilayah di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem dilaporkan menjadi sasaran utama. Meskipun Israel memiliki sistem pertahanan udara yang canggih, seperti Iron Dome, jumlah rudal yang ditembakkan oleh Iran dalam waktu singkat membuat sistem pertahanan Israel kewalahan. Iron Dome mampu mencegat beberapa rudal, tetapi masih banyak yang lolos dan menghantam target di daratan. Akibatnya, sejumlah bangunan hancur dan puluhan warga sipil Israel dilaporkan tewas atau terluka dalam serangan tersebut. Selain dampak langsung terhadap korban jiwa dan infrastruktur, serangan ini juga menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat Israel. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke bunker dan tempat perlindungan, sementara sebagian besar aktivitas di kota-kota besar Israel lumpuh. Pemerintah Israel segera mengumumkan keadaan darurat dan menyerukan agar warganya tetap berada di tempat yang aman. Israel, yang dikenal dengan respons militernya yang cepat dan tegas, segera merespons serangan ini dengan meningkatkan kesiapan tempurnya. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pernyataan resmi menyebut serangan ini sebagai tindakan perang dan janji untuk memberikan balasan yang lebih keras terhadap Iran. Netanyahu juga menegaskan bahwa Israel tidak akan membiarkan Iran lolos begitu saja atas serangan ini. Angkatan Udara Israel segera meluncurkan serangan udara balasan ke sejumlah sasaran di Iran, termasuk fasilitas militer dan pusat-pusat peluncuran rudal. Israel memiliki salah satu angkatan udara paling canggih di dunia, dan mereka berusaha untuk menghancurkan infrastruktur militer Iran yang digunakan untuk meluncurkan serangan rudal tersebut. Namun, meskipun Israel telah meluncurkan serangan balasan, Iran tetap menunjukkan sikap yang tegas dan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Serangan rudal ini tampaknya hanya awal dari rangkaian tindakan yang lebih besar, dengan Teheran bersikeras bahwa mereka akan terus mempertahankan diri dari apa yang mereka sebut sebagai agresi Israel. Bagi Iran, serangan ini bukan hanya tentang pembalasan atas tindakan Israel, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk melemahkan pengaruh Israel di Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, Iran telah bekerja untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut, terutama melalui dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata seperti Hizbullah di Lebanon dan kelompok Houthi di Yaman. Iran melihat Israel sebagai penghalang utama bagi aspirasinya untuk menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah. Selain itu, serangan ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Iran masih memiliki kemampuan militer yang kuat.
Meskipun berada di bawah tekanan sanksi ekonomi dan diplomatik dari Amerika Serikat dan sekutunya, dengan menargetkan Israel, Iran berharap bisa memperkuat posisinya di mata dunia Muslim, terutama di negara-negara yang menentang kebijakan Israel terhadap Palestina. Dalam pernyataannya, para pejabat Iran menegaskan bahwa serangan ini adalah bentuk pembelaan diri yang sah menurut hukum internasional. Mereka menuduh Israel melakukan tindakan provokatif di kawasan, termasuk serangan udara terhadap posisi Iran di Suriah, serta dugaan sabotase terhadap fasilitas nuklir Iran. Oleh karena itu, Teheran merasa berhak untuk merespons dengan serangan militer yang proporsional. Dengan serangan rudal ini, ketegangan antara Iran dan Israel telah mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Meski selama ini kedua negara sering terlibat dalam konflik proksi melalui sekutu-sekutu mereka di kawasan, serangan langsung seperti ini menandakan bahwa konflik dapat dengan cepat bereskalasi menjadi perang skala besar. Pertanyaan besar yang kini dihadapi adalah, apakah ada kemungkinan untuk meredakan situasi sebelum perang terbuka terjadi? Israel jelas tidak akan tinggal diam setelah serangan rudal ini, dan kemungkinan besar akan melanjutkan serangan balasan terhadap Iran. Di sisi lain, Iran juga tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur, dan justru memperlihatkan bahwa mereka siap untuk melanjutkan serangan jika diperlukan. Serangan rudal terbaru yang dilancarkan Iran ke Israel merupakan bagian dari konflik panjang yang melibatkan kedua negara. Dengan skala serangan yang besar dan dampak yang signifikan, situasi ini dapat dengan cepat berujung pada perang skala penuh jika tidak segera diredakan. Sementara Israel merespons dengan serangan balasan, Iran tetap bersikeras bahwa mereka bertindak dalam rangka pembelaan diri. Reaksi internasional terhadap konflik ini juga menunjukkan kekhawatiran bahwa ketegangan ini dapat berdampak luas pada stabilitas kawasan Timur Tengah dan dunia secara keseluruhan. Di tengah situasi yang semakin memanas, harapan terbesar terletak pada diplomasi internasional yang berusaha menengahi dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun, dengan posisi kedua negara yang keras dan saling curiga, jalan menuju perdamaian tampak semakin sulit ditempuh.